Dia tidak bisa bicara, dia susah untuk berjalan, dia susah menelan, dan jika ada dia terserang batuk atau pilek, dia biasanya bisa sesak napas. Perkenalkan, saya dengan Rina Limbong. Jadi saat ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian tentang anak saya. Saat ini dia berusia 10 tahun 6 bulan. Anak kami ini lahir di tahun 2014. Di saat itu saya dan suami tidak memiliki firasat apa-apa ya, karena keadaan waktu saya mengandung itu normal-normal saja. Saya mengikuti USG dan semuanya juga keadaan baik. Mungkin saat itu memang dunia kedokteran belum mencapai pengetahuan tentang sindrom langka ini. Dan kebetulan anak saya memiliki sindrom langka yang bernama Cornelia de Lange atau disingkat dengan CDLS syndrome. Waktu itu usia kandungan saya sekitar 37 minggu dan anak saya lahir dalam keadaan berat badan lahir rendah, yaitu 2,1 kg. Kami saat itu sangat tidak mengetahui ya apa yang terjadi. Jadi anak saya suaranya berat, kemudian kepalanya kecil, hidrosefali ya. Kami sangat menyayangkan ini. Kami bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan ini terjadi kepada kami? Saat itu saya dan suami merasa tidak siap ya, karena kami memang melihat anak kami ini ada sesuatu yang terjadi. Lalu kami membawa dia ke RSCM untuk dicek apa gitu kemungkinan yang terjadi. Lalu dokter pun melihat, wah ini anak dari wajahnya saja ada kasnya, kata dokternya. Kemudian dia tunjukkan kepada saya ada internet dan ditunjukkan beberapa wajah anak-anak yang mirip sekali dengan anak saya. Jadi mereka memiliki ciri khas wajahnya kembar. Dia memiliki alis tebal, kemudian hidungnya agak mancung dan bengkok, kemudian bibirnya tipis, agak berbulu, dan semuanya merupakan ciri-ciri anak saya. Saya lihat kok ini seperti sama ya. Saya tidak perlu bertanya lagi, tidak perlu tes kromosom. Saya meyakini bahwa anak saya adalah sindrom CDLS ya. Itu adalah sindrom langka. Kami tidak menyangka ya bahwa anak kami bisa mencapai umur saat ini 10 tahun karena dalam perjalanannya kami merasakan begitu berat, tapi kasih Tuhan boleh menyertai kami. Di mana anak kami ini kesulitannya adalah dia tidak bisa bicara, dia susah untuk berjalan, dia susah menelan, dan jika ada dia terserang batuk atau pilek, dia biasanya bisa sesak napas. Nah, dari usia dia lahir hingga usia 1 tahun dia menggunakan NGT atau sonde untuk membantu dia alat makannya dari hidung menuju lambung. Tapi ketika udah usia 1 tahun, saya dengan suami kami sepakat kita harus lepas aja ya sondenya. Kita kasih oral lewat mulut, kita rawat anak kita dengan sebaik-baiknya. Mama saya juga waktu itu berpesan, sudah rawat aja anak kamu gitu. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi adalah yang pertama, selain anak saya sulit menelan, dia sering muntah. Jadi dalam 1 hari itu jika kami salah memberikan susu atau mungkin alat makannya yang kurang bersih, dia pasti muntah dan dia itu bisa terserang sakit seperti batuk, pilek, demam, dan bisa berlangsung sekitar 2 minggu lah baru sembuh. Dan itu membuat kami harus ekstra menjaga dia. Anak kami ini dia tidak bisa juga udara panas, tidak bisa makan makanan yang keras, dia harus yang bubur saring seperti itu. Dan saat ini di komunitas kami mendapatkan volunteer dari Asaren untuk mengecek DNA dari anak-anak kami, genetikanya. Mengapa terjadi anak-anak seperti ini? Jika saudara-saudara bertanya atau teman-teman, kenapa anakmu seperti itu? Saya juga bingung, karena memang tidak ada kami belum mengetahui apa yang menyebabkan anak kami seperti ini. Karena dalam keadaan waktu dari kandungan hingga melahirkan, semua dalam keadaan baik dan normal. Jadi kesehariannya Jeremy sekarang dia sudah bisa berjalan setelah umur 5 tahun. Jadi ketika dia umur 1 tahun sampai 3 tahun itu dia hanya berbaring,
tiduran. Ketika dia sudah 3 tahun menuju ke 7 tahun dia baru bisa berdiri, duduk, berdiri, dan berjalan. Puji Tuhan, penyertaannya memberikan anak kami usianya hingga 10 tahun dan dia walaupun dengan keterbatasan dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa menelan dengan baik, kemudian dia tidak bisa mendengar dengan baik dan melihat dengan baik, kehadiran dia di tengah keluarga kami memberikan hawa yang sangat memberikan sukacita di dalam keluarga kami. Dan saudara-saudara, buat kalian yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, jangan takut untuk merawat mereka atau merasa sedih, minder atau apa. Kita adalah orang-orang tua yang sudah dipilih sama Tuhan untuk merawat anak kita. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu kejam atau Tuhan itu jahat sama kita. Kita orang tua itu tidak selamanya adalah, wah kalau kamu sudah memiliki anak ABK ya, kamu hebat ya, nah, kamu hebat. Tidak, semua orang tua itu belajar dari tidak bisa menjadi bisa. Saya juga tadinya tidak bisa, tidak mampu, bahkan bingung, mau kemana-mana juga bingung. Orang-orang itu matanya itu kalau saya ke manapun lihat anak saya sudah seperti apa ya, mereka heran anak saya seperti ini gitu. Jadi saya sudah mulai terbiasa. Kalau mungkin 1 tahun pertama berat ya, kalau sekarang saya sudah mulai terbiasa ya, bawa ke tempat umum, ke gereja. Cuma saat ini karena dia badannya sudah makin tinggi, semakin berat, ditambah lagi dia kesulitan berjalan, stroller juga semakin sempit. Hal-hal itulah yang kadang membuat kita kesulitan untuk mengikuti ibadah-ibadah, camping, kebaktian dimanapun. Kami usahakan yang senyaman anak kami baru kami bisa ikuti. Kiranya kesaksian saya ini boleh menguatkan Bapak dan Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jangan takut untuk berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan Dia, karena bukan tangan Tuhan langsung kepada kita, tapi tangan Tuhan akan diulurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, masih banyak orang-orang di sekitar saya, di gereja, keluarga yang sangat membantu kami dan mengasihi anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.